lihat harga emas beberapa hari yang lalu juga sempat lagi menyentuh harga tertinggi begitu. Apakah ini mempengaruhi emiten-emiten logam kita di dalam negeri? Ya, tentu kita perhatikan komoditas emas ini juga menjadi acuan untuk komoditas-komoditas lainnya dan juga banyak seperti misal batu bara, kita comparekan batu bara dengan harga emas sebagai acuan apakah memang bagaimana sebenarnya harga dari batu bara ini sebenarnya. Jadi tentu saja dengan pengaruh dari pergerakan harga emas yang mengalami penguatan, ini juga berdampak terhadap komoditas-komoditas lainnya. Namun yang perlu dicatat bahwa harga emas atau komoditas emas ini mereka memiliki keunikan sendiri berupa bahwa mereka merupakan aset safe haven. Biasanya di tengah gejolak perekonomian, biasanya ketika inflasi cukup tinggi dengan mungkin dari printing money dan berbagai faktor lainnya, ini menyebabkan harga emas mengalami lonjakan. Namun kalau kita perhatikan dari sisi inflasi yang lebih terkendali saat ini, meskipun kita lihat bahwa inflasi memang masih menguat, ini menunjukkan bahwa dari harga emas ini masih menunjukkan penguatan yang artinya penguatan ini disebabkan oleh faktor di luar dari inflasi ini, yaitu faktor dari ketidakpastian dari perekonomian global saat ini. Mungkin dari sisi kekhawatiran utang Amerika Serikat yang terus mengalami lonjakan, kemudian dari kekhawatiran era suku bunga tinggi yang juga terus bertahan, dan juga mungkin ada juga faktor bahwa potensi ketika nantinya suku bunga mulai diturunkan, dan biasanya harusnya ketika suku bunga mulai diturunkan ini juga berdampak pada kenaikan dari harga emas. Namun ketika harga emas yang sudah mulai menunjukkan adanya penguatan terlebih dahulu, ini memungkinkan bahwa harga emas bergerak forward looking atau mereka bertindak mendahului dari pergerakan yang seharusnya realnya. Sehingga kalau kita perhatikan mungkin pergerakan emas memiliki korelasi yang cukup berbeda dengan komoditas-komoditas lainnya, mengingat bahwa komoditas ini merupakan aset safe haven yang juga mereka memiliki pergerakan yang cenderung untuk menaik ketika terjadi ketidakpastian global. Baik, apakah ini juga mempengaruhi harga logam-logam lainnya terutama emiten-emiten logam di dalam negeri? Ya tentu, ini menjadi sentimen yang juga cukup positif untuk emiten logam, khususnya untuk logam yang bergerak di copper and gold. Copper and gold tentunya ini akan mendapatkan dampak positifnya, namun ini juga akan berdampak negatif untuk perusahaan-perusahaan yang berada di middle cap dan low cap, untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri dari midstreamnya. Karena kalau kita perhatikan, mungkin seperti perusahaan kabel, dengan adanya kenaikan harga koper, ini menyebabkan mereka harus membeli koper yang dengan harga yang lebih tinggi. Dan juga mungkin perusahaan-perusahaan perakitan handphone, mereka juga mengalami pembelian harga yang jadi lebih tinggi tentunya. Dengan kenaikan harga ini menjadikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di midstream hingga hilir, mereka berdampak cukup negatif dari kenaikan harga dari copper and gold. Namun kalau kita perhatikan untuk perusahaan ekstraksi ekstraktif, mereka yang mengambil dari dalam bumi kemudian tinggal menjual secara menggunakan harga pasar spot, tentunya mereka akan terdampak positif dengan kenaikan harga dari gold saat ini. Baik, dan berikutnya terkait dengan sentimen dari China soal surplus neraca dagang ini sempat juga membuat investor semakin optimistis dengan pergerakan pasar kita sebagai salah satu partner dagang terbesar. Lalu apakah Anda lihat sentimen ini masih akan berlangsung cukup lama, artinya hingga akhir pekan nanti? Ya, kalau kita perhatikan mungkin dari perekonomian China yang juga menunjukkan adanya perbaikan dengan surplus dari neraca perdagangannya, ini menunjukkan bahwa memang dari China sendiri ini mereka mampu mengekspor lebih besar kembali, yang mana ketika ekspor cukup besar dari China, mereka harus mengambil produk yang juga cukup besar dari komoditas-komoditasnya, sehingga mereka harus meningkatkan dari segi impornya. Dengan adanya kenaikan impor ini, Indonesia yang juga merupakan negara pengekspor produk-produk berupa komoditas-komoditas
dan juga mungkin produk-produk hulu yang digunakan untuk industri, baik industri dan juga manufaktur dari China, tentunya ini mendapatkan berkahnya. Mereka dapat meningkatkan ekspornya ke China, sehingga dengan adanya perbaikan dari sisi neraca perdagangan dari China, tentunya ini menjadikan juga dampak positif untuk IHSG, meskipun kalau kita perhatikan faktor ini lebih terdampak untuk beberapa perusahaan-perusahaan saja. Jadi tidak bisa kita samaratakan untuk keseluruhan dari IHSG positif kali ini disebabkan oleh surplus neraca perdagangan ini, seperti itu. Baik, kita